Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini udah masuk untuk mata kuliah yang mana kita udah masuk ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 kita akan bahas apa aja. Pertama, kalau kalian ingat tuh di mana ada di mana aja, ada kemarin, ada di ruangan, ada di poster, ada di logo, di lukisan. Semua yang berkaitan dengan desain seni itu udah pasti ada di mana. Hari ini kita akan bahas prinsip nirmana. Prinsip nirmana itu sama nggak sih sama prinsip desain grafis? Nih, aku jelasin. Untuk prinsip desain sama prinsip nirmana itu sebenarnya hampir sama. Tapi nggak 100% dia itu sama. Keduanya membahas aturan dalam ciptakan karya visual yang estetis, harmonis, dan fungsional. Sama-sama digunakan dalam seni, desain grafis, arsitektur, UI UX, dan bidang kreatif lainnya. Digunakan juga untuk yang di kedua prinsip ini sama-sama menggunakan kesatuan, keseimbangan, irama, kontras, proporsi, dan harmoni. Kalau prinsip desain itu lebih luas. Dia mencakup aspek fungsional dalam menyampaikan informasi di dalam desain tersebut. Kalau prinsip nirmana itu lebih kita mengeksplorasi visual tanpa harus mempertimbangkan kegunaan langsung. Makanya kemarin pratugas yang kakak minta itu kalian mengeksplorasi entah itu logo, entah kalian bikin sketsa, entah kalian eh, mengeksplor atau mencari tahu apa aja ada yang unsur visual, prinsip apa aja yang ada di desain yang kalian cari, terus kalian ngumpulin semua tekstur yang kemarin kakak minta untuk kalian analisis apa aja yang berkaitan dengan nirmana dari desain yang kalian mau bahas di Pratugas. Jadi untuk prinsip nirmana itu juga merupakan bagian dari prinsip desain, tetapi prinsip desain mencakup lebih banyak aspek termasuk fungsi dan komunikasi dalam desain. Jadi kalau misalnya prinsip desain itu dia gimana caranya desain itu bisa menyampaikan informasi juga, bukan hanya ngedesain aja. Kalau prinsipnya mana, itu kita lebih ke kayak menganalisis di dalam desain itu apa aja yang bisa kita ambil, apa aja yang bisa kita pelajarin dari desain tersebut. Oke, hari ini eh, sebelum kita jawab, apa aja yang kita bahas di pertemuan 3 hari ini itu untuk pertama, apa prinsip desain? Terus ada asas prinsipnya mana? Nanti ada prinsip versi. Nah, prinsip versi itu apa? Nanti kita bahas. Terus ada penerapan prinsip desain dalam nirmana dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke apa itu prinsip desain? Prinsip desain adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun elemen visual dalam suatu karya desain atau seni. Jadi prinsip-prinsip ini juga yang membantu menciptakan komposisi yang harmonis, seimbang, dan menarik. Jadi kalau nggak ada prinsip desain, sebuah desain itu mungkin bisa dianggap abstrak. Tapi seabstrak-abstraknya desain itu udah pasti menarik. Jadi nggak mungkin desain yang abstrak itu nggak ada keseimbangannya. Biasanya walaupun abstrak, dia itu saling kesatuan, unity, atau ya udah pasti menarik lah. Jadi untuk kalian yang lupa, nirmana itu apa? Jadi nirmana, tata susun elemen visual. Yang di pertemuan 2 kita ada bahas titik, garis, bidang, warna, tekstur, ruang untuk menciptakan kesatuan estetis dan harmonis. Kalau prinsip nirmana itu membantu dalam memahami bagaimana elemen-elemen ini bekerja sama dalam seni dan desain. Jadi ini kita belajar gimana menganalisis sebuah desain atau sebuah seni itu saling berkaitan atau saling berkesinambungan, bagaimana mereka menciptakan seni atau desain yang menarik. Prinsip Nirmana itu lebih fokus pada eksplorasi elemen visual tanpa harus mempertimbangkan fungsi.
Tadi udah kau jelasin. Untuk prinsip ini banyak digunakan dalam seni rupa, desain grafis, arsitektur, dan kriya. Kriya itu apa? Kriya itu kerajinan tangan. Namanya kerajinan tangan, udah pasti cirinya itu dibuat dengan tangan. Udah pasti namanya seni harus mempunyai nilai estetika dan fungsional. Kemudian menggunakan teknik khusus berbasis budaya dan tradisi. Terus jenis-jenis kriya, ini kakak sebutin kenapa nanti setelah pertemuan 6 atau pertemuan 7 kita udah mulai bikin prakarya untuk mata kuliah Dharma. Jadi ada kriya tekstil, itu kerajinan tekstil, ada kerajinan kayu, ada kriya logam, ada kriya keramik, dan ada kriya kulit. Ini kayak wayang kulit, tas kulit, dompet kulit, bukan kulit manusia ya. Itu kayaknya mengerikan. Kemudian untuk prinsip ini juga udah pasti di dalam kerajinan tangan itu harus ada estetika dan fungsi. Selain itu menggunakan teknik khusus dan biasanya itu berbasis budaya dan tradisi untuk ciri dari kriya atau kerajinan tangan. Kita lanjut untuk asas atau prinsip nirmana. Itu udah kakak rangkum dari berbagai sumber. Ada 12 prinsip nirmana. Dimulai dari keseimbangan atau balance, adalah kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat. Kemudian ada kesatuan atau keutuhan atau unity, adalah kepaduan hubungan antar semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Kemudian ada keanekaan atau variety, adanya keragaman unsur-unsur lain yang serasi seperti perbedaan warna, tebal, tipis, huruf, itu termasuk juga dalam keanekaan. Terus ada penekanan. Penekanan itu juga nanti hampir sama kayak kontras. Itu untuk penekanan atau emphasis adalah area atau objek yang berbasis perhatian lebih dominan dari unsur lain. Kemudian ada irama atau ritme. Kalau secara kamus besar bahasa Indonesia itu gerakan berturut-turut secara teratur, turun naik lagu, bunyi dan sebagainya yang beraturan secara atau ritme. Kemudian dalam irama itu nanti ada pergerakan. Pergerakan prinsip ini mengarahkan supaya elemen terpenting yang desain kalian miliki menjadi hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain saat mereka melihat desain grafis. Kemudian ada keserasian atau harmoni, kecocokan antar elemen agar menjadi desain yang enak dilihat, dicapai dengan kesatuan dan keanekaan. Makanya akan kenapa prinsip nirmana ini bagaimana sebuah desain itu saling berkesinambungan untuk menciptakan desain yang menarik, yaitu karena ada keserasian. Kemudian ada proporsi atau proportion, perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek. Biasanya ini kayak proporsi kepala tubuh eh, bayi sama tubuh orang dewasa kan proporsinya beda kan. Terus apa proporsinya eh, mangkok kecil sama mangkok besar juga beda. Proporsinya pohon sama gedung tinggi juga beda. Itu kalian harus lihat gimana mereka saling melengkapi. Kemudian ada scale, yaitu tadi termasuk dalam proporsi. Semua ukuran besar, kecil, luas, sempit, tinggi, rendah itu termasuk scale. Terus ada ruang, space. Ini lebih tepatnya ini white space sih. Jadi kayak area area putih yang menciptakan kesan kedalaman dan ruang dalam karya seni atau desain. Kalau kakak jelasin white space di layout buku atau di AVI 1, itu tuh white space ini kayak memberikan pesanan kemewahan. Karena kan kalau kalian lihat desain kayak gini aja. Kalau kalian lihat nih, ini kan yang ini ada ruang space-nya ini tuh kayak kelihatannya lebih mewah karena ada space-nya. Ya kalau misalnya sumpah ya ya enak juga tuh lihatnya. Biasanya kan sebutnya sumpah. Terus ada kontras adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih.
Terang lawan gerak atau unsur belenggu disandingkan dengan tekstur kasar. Kemudian ada kesederhanaan atau simplicity adalah tindak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah terasa menjadi ruwet dan jika dikurangi terasa ada yang hilang. Kemudian ada kejelasan atau clarity, artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki dua atau banyak arti. Terus fungsi atau functionality, memastikan karya yang dibuat berfungsi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Kemudian ada pengulangan atau repetition, salah satu cara yang baik untuk bisa menguatkan ide yang ingin disampaikan melalui desain. Aksi mengulang itu juga dapat menyatukan proyek yang kalian buat. Kemudian ada pola, pengulangan yang rapi dari beberapa elemen, sehingga menimbulkan hasil yang menarik perhatian. Kemudian ada tingkatan atau hierarki. Tingkatan memberikan visual yang mampu membantu orang yang melihat desain grafis kalian mengetahui elemen mana yang terpenting. Biasanya dengan mengambil judul dan heading, orang akan langsung paham elemen mana yang berusaha ditonjolkan dari desain. Oke, kita lanjut. Ini dari prinsip yang jadi sebutin tadi di atas. Ini kakak akan bahas prinsip-prinsipnya itu secara satu-satu atau masing-masing. Keseimbangan, balance tadi udah kakak jelasin untuk definisinya. Jenis keseimbangan itu ada simetris, asimetris, dan radial. Kalau kalian ingat, kemarin kakak nyuruh kalian buat hmm, bikin sketsa simetris dan asimetris. Jadi kalau simetris itu tersusun dengan keseimbangan yang sama di kedua sisi. Kalau asimetris itu elemen berbeda tetapi tetap menciptakan keseimbangan visual. Kemudian ada radial nih. Kalau yang ini itu keseimbangan simetris, terus yang di tengah keseimbangan asimetris, dan yang gambar ketiga itu keseimbangan radial nih. Kalau misalnya kalian lihat yang gambar pohon kalau simetris itu kedua sisinya sama. Tapi biasanya kalau kebanyakan pohon itu itu kebanyakan asimetris. Selain itu juga ada keseimbangan sederajat. Jadi keseimbangan sederajat itu bagian di belahan kiri, kanan, atau atas bawah yang tidak sama tetapi memiliki bobot yang relatif sama. Ini bakal dapetin dari ruang. Selain itu, selain di sini keseimbangan ini atau balance ini juga ada di hmm, kehidupan sehari-hari kita. Kayak misalnya serangga. Serangga itu biasanya dia simetris. Kalau dia asimetris berarti dia cacat. Biasanya seluruh makhluk hidup seperti hewan, manusia itu semuanya eh, ada prinsip keseimbangan. Terus tapi kalau misalnya selain itu biasanya tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya asimetris atau dia tidak seimbang tapi saling melengkapi. Terus kalau radiosimetri itu kayak koral, di koralnya di laut itu, atau berbentuk yang hmm, saling tersebar dari pusat ke segala arah, itu prinsip radial. Kemudian kita lanjut proporsi. Proporsi ini kalau kalian lihat ada mangkok sama termos, ada gelas sama termos. Ya nggak mungkin gelas sama termos ukurannya sama. Ya pasti harusnya gelas lebih kecil dari termos. Begitupun mangkok dan termos harusnya lebih kecil dari termos. Karena termos biasanya tinggi. Terus kalau kalian lihat itu ada desain gedung-gedung. Ya, gedung-gedung itu kan ada yang tinggi, ada yang terus kalau kalian lihat juga kalau dari jauh itu biasanya lebih besar atau eh, dari jauh biasanya lebih kecil, kalau dari dekat itu biasanya lebih besar. Itu juga termasuk proporsi. Kita lanjut apa perbedaan dari keseimbangan sama proporsi.
Itu mereka tuh saling berkaitan, tapi mereka beda. Untuk perbedaannya secara definisi udah pasti beda. Kalau keseimbangan, fokusnya itu menyeimbangkan bobot visual elemen dalam desain. Kalau di proporsi, menyesuaikan ukuran dan skala elemen agar terobservasi. Kemudian secara visual, efeknya itu memberikan rasa stabilitas dan keseimbangan dalam komposisi untuk keseimbangan. Untuk proportion, itu menciptakan kesan harmonis dalam ukuran elemen yang berbeda. Kemudian untuk caranya, di keseimbangan itu menggunakan keseimbangan simetris, asimetris, dan radial. Sedangkan untuk cara proportion itu menyesuaikan besar kecilnya suatu elemen desain tersebut. Oke. Kemudian ada prinsip harmoni atau keserasian. Itu digunakan biasanya untuk menciptakan keseimbangan dan kesatuan dalam desain tersebut. Membantu menciptakan estetika yang nyaman dilihat dan memudahkan pemahaman pesan visual. Kalau kalian lihat ini di lukisan ini, kalau misalnya ada satu eh, nih kalau dilihat itu ada perpaduan warna hangat dan perpaduan warna dingin. Kalian lihat di atasnya itu ada nih, nih. Dari sini ke sini ini warna dingin. Terus sisanya itu warna hangat. Itu juga termasuk keserasian dan harmoni. Oke, kita lanjut ke prinsip kesatuan. Ini kenapa kakak taruh kata soal keserasian dan kesatuan. Ini mereka tuh hampir mirip harmoni dan unity. Tapi nanti ada perbedaannya. Untuk prinsip unity itu hampir sama kayak tadi juga proportion. Tapi kalau misalnya secara intinya dia tuh membantu saling terlihat agar saling ya menyatu, bukan kayak masing-masing. Kalau bisa masing-masing ya udah pasti aneh. Walaupun masing-masing juga berarti nanti juga ada prinsip lain yang digunakan. Kalau ini nih kalau lihat kalian lihat ada empat contoh. Ada simetris, yang atas, yang di bawahnya itu asimetris. Itu juga termasuk dalam kesatuan. Untuk elemennya, bukan ininya ya, namanya tuh. Bukan prinsip keseimbangannya. Terus ada prinsip keanekaan atau parity. Jadi di sini selain harus beraneka ragam, kalau misalnya cuma gambar bulat doang di sebuah desain, ya itu ya udah pasti cuma mau menjelaskan itu lingkaran aja kan. Kalau misalnya keanekaan, kalau kalian mau bahas banyak desain ya harus suatu desain ya udah harus banyak elemen sih. Kalau enggak ya monoton. Untuk kegunaan dari keanekaan atau variety ini membuat desain lebih menarik dan dinamis. Jadi kalau tadi kan kalau bilang kenapa desainnya jadi monoton ya, karena cuma ada satu elemen doang, cuma lingkaran doang. Kayak misalnya ini, kayak misalnya ini cuma lingkaran doang. Ya udah monoton kan lingkaran doang, bulat biru. Kalau kegunaannya selain itu menghindari monoton nah, dalam karya seni atau desain. Terus menjaga perhatian audiens dengan variasi elemen. Terus kita lanjut, untuk prinsip selain kesatuan ada perbandingannya kesatuan dan keserasian. Secara definisi udah pasti beda. Fokusnya kalau di harmoni itu menyamakan elemen agar tidak saling mengganggu atau bertabrakan.
Terus kalau fokus kesatuan itu menghubungkan semua elemen agar terasa seperti bagian dari satu komposisi. Kemudian kalau secara efek visual untuk harmoni itu menciptakan rasa keseimbangan dan kenyamanan. Makanya tadi ada keseimbangan, tadi ada warna dingin dan warna hangat. Itu dia menyatukan atau menyeimbangkan dengan warna dingin dan warna hangat. Terus ada kesatuan memberikan kesan utuh dan tidak terpecah-pecah. Dan cara mencapainya untuk harmoni itu menggunakan warna, bentuk, dan tekstur yang cocok satu sama lain. Kalau untuk unity, itu caranya itu menggunakan pengulangan, keselarasan, atau tema yang sama di seluruh desain. Ini juga termasuk PPTKK itu masuknya kesatuan. Kesatuan, keseimbangan semuanya ada di sini. Semua prinsip zaman ada di slide PPTKK dari pertemuan 1 dan 3. Kemudian untuk secara perbedaan dari keanekaan dan kesatuan secara definisi sudah pasti beda. Terus fokusnya untuk keanekaan atau variety menciptakan daya tarik dan dinamika dalam desain. Kemudian untuk kesatuannya menghubungkan semua elemen agar terasa seperti bagian dari satu komposisi. Kalau efek visual untuk variety menambahkan energi, kreativitas, dan menghindari kebosanan dalam desain. Makanya kalau misalnya desainnya cuma satu elemen doang, jadi pasti monoton, kurang menarik. Karena kan padahal salah satu fungsi desain itu kan untuk membantu atau membuat audiens atau yang melihat itu kan merasa tertarik. Terus kesatuan secara efek visual itu memberikan kesan terorganisir dan tidak terpecah-pecah. Untuk cara mencapainya di Verity itu menggunakan bentuk, ukuran, dan tekstur yang beragam dan warna. Kemudian untuk kesatuan itu menggunakan pola, keselarasan, atau tema yang sama di situ. Tapi kalau misalnya kalian ya abstrak, udah pasti nanti dia kayak kalian cuma percikin tinta air ke kanvas aja itu juga kalau secara kalian perhatiin itu udah saling satu-satuan, seimbang juga, kadang juga ada yang bercakapnya kecil, kecil-kecil, terus ada yang gede-gede, itu juga termasuk ke variety atau keanekaan dan kesatuan. Kemudian ada prinsip dalam nirmana itu irama atau ritme. Jadi untuk irama ini menciptakan pergerakan visual yang dinamis, bisa berupa pengulangan pola, garis atau bentuk yang berulang dengan variasi tertentu. Coba kalian lihat yang mereka kedapetin dari ruang guru itu garisnya dibikin melengkung terus dibikin dari yang gede ke kecil. Itu juga termasuk irama. Atau dari yang tebal terus ke tipis itu juga termasuk irama. Atau misalnya polanya dibikin berulang atau repetition itu juga termasuk irama. Nah, ada lagi juga pergerakan atau movement. Itu kegunaannya membimbing mata audiens untuk melihat bagian terpenting terlebih dahulu, terus memberikan ritme atau dinamika dalam komposisi, kemudian menciptakan kesan energi atau arah dalam desain. Jadi kalau kalian menciptakan desain yang ada arahnya, kalau kalian lihat di gambar yang di sebelah kanan, itu kan kalau kalian perhatiin terus itu kita kayak ke bawah desainnya ke dalam. Terus ada prinsip dalam yang mana itu untuk secara definisi udah pasti berbeda. Terus secara fokus, itu untuk irama itu menjaga keteraturan dan kesinambungan. Terus untuk pergerakan mengarahkan perhatian dengan menciptakan kesenangan. Secara efek atau secara visual efek itu di irama memberikan rasa keteraturan dan pola yang berulang. Kemudian untuk pergerakan menimbulkan efek visual menciptakan kesan dinamis dan mengarahkan pandangan. Jadi makanya kalau kalian perhatiin tadi untuk yang gambar yang ada di movement, kalau kalian perhatiin terus itu kan kita masuk pandangannya ke dalam. Kemudian secara mencapainya untuk irama itu menggunakan pola, pengulangan elemen, atau variasi bentuk dan warna secara teratur. Untuk cara mencapai di movement itu menggunakan garis, bentuk, atau komposisi yang memberikan efek arah dan flow. Kita lanjut ke prinsip kontras.
Kalau kontras ini memberikan perbedaan mencolok antara elemen-elemen dalam desain untuk menarik perhatian. Terus juga menciptakan ya, dengan perbedaan warna, bentuk, tekstur, dan ukuran. Jadi untuk mencapainya ini dengan perbedaan warna, bentuk, ukuran, dan tekstur. Kalau kalian lihat di bawah ini, hmm, ini kan warnanya semuanya peach, tapi tiba-tiba di sini ada merah dari kemarun. Kemudian ini juga dari bentuknya dibuat beda. Yang lainnya persegi, di tengah-tengahnya itu lingkaran. Terus yang lainnya lingkaran, di tengah-tengahnya persegi panjang. Terus ada lagi hmm, yang lainnya segi enam, tengah-tengahnya persegi panjang dengan warna yang berbeda. Atau mau dibikin tiba-tiba ini tadinya semuanya arahnya ke kanan, tiba-tiba satu arahnya ke kiri, itu dengan warnanya dibedain juga. Nah, ini warnanya dibedain, dengan ukurannya lebih besar. Ini, ini kalau kalian lihat, kalau kontras itu mudah sih mencarinya. So, mengidentifikasi kalau dia itu prinsip kontras. Kita lanjut. Nah, ini kalau kalian lihat hampir sama dengan kontras. Tapi kalau emphasis atau penanganan itu elemen yang menjadi pusat perhatian dalam satu desain. Ini hampir sama juga dengan kontras. Tapi tekniknya untuk menarik perhatian pada elemen tertentu dalam desain terus dilakukan dengan menggunakan warna mencolok, ukuran besar atau posisi terbatas bersama penggunaan kontras. Saya kakak kasih perbedaannya. Kalau kayak kalian perhatikan untuk empasis contohnya ini dari semua payung hitam putih tiba-tiba ada payung warna kuning. Di sini dari payung eh, biru tiba-tiba ada payung yang berwarnanya lain. Terus kita coba lihat perbandingannya itu untuk secara definisi udah pasti beda. Untuk fokusnya menciptakan variasi dan perbedaan dalam elemen desain untuk kontras. Kalau untuk penekanan atau emphasis itu memastikan elemen utama menjadi fokus utama. Terus untuk efek visualnya, untuk kontras memberikan kesan dinamis dan menarik perhatian melalui perbedaan yang mencolok. Kemudian untuk penekanan, hmm, kemudian untuk penekanan atau emphasis itu secara efek visualnya itu mengarahkan pandangan ke elemen yang paling penting. Untuk mencapai kontras itu caranya menggunakan warna, ukuran, bentuk, dan tekstur yang berbeda secara mencolok. Kalau penekanan menggunakan ukuran lebih besar, warna mencolok, atau posisi dominan. Kalau diperhatiin itu cuma mencapai kontras dan penekanan itu hampir sama. Tapi dia memberikan efek visual dan fokusnya yang beda. Kemudian kita lanjut untuk prinsip kejelasan atau clarity. Biasanya digunakan untuk memastikan informasi dapat dikomunikasikan dengan efektif, meningkatkan keterbacaan dan keterlihatan desain. Sama yang terakhir, menghindari kebingungan bagi audiens atau pengguna. Ini untuk clarity ini ada contoh bulat penuh sama bulat setengah bulat. Jadi kayak kotak ada apa sih namanya itu setengah lingkarannya di setiap sudutnya. Ini juga termasuk untuk memberikan kesan kejelasan arti. Kemudian ada prinsip kesederhanaan. Secara kesederhanaan ini, white space juga termasuk dalam prinsip kesederhanaan. Terus membantu menciptakan desain yang lebih jelas dan rapi. Fungsi dari kesederhanaan itu kalau untuk desain, menghasilkan komposisi yang harmonis dan mudah dipahami. Untuk di UI UX, nah, prinsip desain ini juga dipakai di UI UX itu untuk membantu pengguna dalam navigasi dan interaksi yang lebih intuitif. Kalau di arsitektur dan produk, menyediakan bentuk yang fungsional tanpa elemen berlebihan. Terus secara branding dan marketing itu untuk memberikan pesan brand lebih jelas dan efektif.
Ya, kalau kalian lihat, mending banyak lingkarannya atau satu lingkaran. Jadi pasti kalau mau menampilkan hal yang simple, hal yang sederhana, satu lingkaran aja cukup. Ya tadi makanya kalau bilang kalau misalnya mau menampilkan lingkaran doang atau bulat doang, yaitu prinsipnya ini namanya prinsip kesederhanaan. Oke, untuk perbedaan dari kejelasan dan ketidaksengajaan, untuk fokusnya, untuk clarity itu membantu pemirsa memahami desain dengan mudah. Oh, simple safety atau simple kesederhanaan, fokusnya memberikan atau menghilangkan elemen yang tidak perlu agar desain tetap bersih dan efisien. Secara visual, efeknya untuk kejelasan memberikan tampilan yang mudah dibaca dan tidak kompleks. Untuk kesederhanaannya itu memberi kesan minimalis dan tidak rumit. Jadi kalau misalnya kesederhanaan dibilang monoton ya monoton, tapi dia terkesan minimalis. Jadi kalau kalian mau menciptakan hal yang sederhana, biasanya dari hitam dan putih atau eh, elemennya dibikin satu warna atau yang pokoknya tidak terkesan berlebihan itu juga termasuk kesederhanaan. Kemudian untuk mencari kecapainya itu untuk kejelasan menggunakan struktur yang rapi dan elemen yang jelas. Untuk kesederhanaan itu cara mencapainya mengurangi detail yang berlebihan dan hanya menyatakan elemen penting. Jadi kalau kalian di interior itu untuk prinsip kesederhanaannya misalnya mau cuman ada eh, sofa sama meja, nggak ada lemari, nggak ada hal-hal yang bisa membuat terkesan ruang tamunya itu sempit, itu juga termasuk prinsip kesederhanaan. Kita lanjut, ada prinsip pengulangan. Selain pengulangan itu tadi, ini misalnya mau bikin bulat, ya semuanya harus sama. Atau misalnya yang tadi irama atau ritme, misalnya dari bulat besar, 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 kecil, 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 itu juga akan masuk pengulangan. Walaupun ukurannya beda. Tapi kalau ukurannya beda itu sudah termasuk prinsip rhythm atau irama. Terus untuk penggunaan dari pengulangan membantu menciptakan ritme. Nah, menciptakan ritme dan keseimbangan dalam desain, terus meningkatkan daya ingat dan asosiasi terhadap suatu desain atau merek, terus menjaga keteraturan dalam teknik. Kemudian ada prinsip hierarki atau tingkatan. Biasanya digunakan untuk biar pembaca itu tahu mana yang harus dibaca dulu, mana yang harus diperhatikan lebih dulu. Entah itu dari ukurannya, warnanya, kontrasnya, elemen stylenya, simetrisnya, dari penggeruban atau eh, kayak di tipografi itu kan title sama heading itu kan beda ukurannya. Kalau title ukurannya harus lebih besar dari heading, apalagi kalau misalnya subheading juga harus lebih kecil dari heading dan lebih kecil dari title. Terus kalau kalian lihat di ini ada gambar penyelam sama paus. Kalau dilihat dari ini mereka ya kalau di before-nya itu mereka seperti dekat. Cuman kalau misalnya lihat di ternyata yang lebih dekat itu paus dan penyelamnya itu jaraknya lebih jauh. Itu juga termasuk tingkatan. Kemudian tingkatan itu juga eh, termasuk gradasi kan tingkatan dari kemarin kita belajar warna ada magic hiberneo itu juga termasuk tingkatan tingkatan warna itu dengan gradasi. Jadi dari warna terang ke gelap atau dari gelap ke terang itu termasuk gradasi atau perubahan ukuran dari lebih kecil ke besar itu termasuk gradasi. Untuk perbandingannya untuk pengulangan dan gradasi.
Itu secara fokus untuk repetition itu membentuk pola yang teratur dan kohesif. Kemudian untuk ketingkatan itu menciptakan transisi visual yang halus dan menarik. Untuk efek visual dari repetition, memberikan kesan ritmis dan keteraturan dalam desain. Ya, secara tingkatan, memberikan kedalaman dan perubahan terhadap elemen visual. Untuk cara mencapainya untuk repetition, itu mengulang bentuk, warna, atau pola yang sama dalam interval tertentu. Kalau untuk perbedaan ukuran dari gradasi itu cara mencapainya perbedaan ukuran, warna, atau intensitas secara tertentu. Kemudian untuk gradation dan hierarchy. Kalau secara fokus, itu menciptakan efek perbedaan yang tidak drastis tetapi tetap menarik perhatian. Kalau hierarki menunjukkan elemen tertentu untuk memberikan struktur dalam desain. Kalau untuk efek visualnya, untuk gradation memberikan kesan kedalaman dimensi atau pergerakan dalam desain. Untuk hierarki, itu visualnya memandu mata pemirsa untuk mengikuti urutan elemen berdasarkan kepentingan. Dan untuk cara mencapainya, untuk tingkatan itu menggunakan gradasi warna, ya pasti kan akan gradasi kan. Perbedaan ukuran bertahap atau transisi bentuk. Untuk hierarki, untuk cara mencapainya itu menggunakan kontras, ukuran, posisi, atau warna yang lebih mencolok untuk elemen inti. Oke, kita lanjut untuk prinsip seni komposisi versi. Kalau secara prinsip versi itu ada 8. Ada yang pertama itu avoid a short term, hindari ibu jari yang sakit. Jadi di sini tuh maksudnya tidak ada komposisi yang harus begitu kuat sehingga komposisi lainnya terlihat terabaikan. Jadi makanya itu harus ada prinsip keseimbangan. Terus ada prinsip versi yang kedua itu ada keep everything connected. Jaga agar semuanya tetap terhubung. Ini hampir sama dengan prinsip kesatuan. Jadi hubungan setiap bagian komposisi ke sesuatu yang lain dalam komposisi. Untuk prinsip yang ketiga, pers include secret. Sertakan rahasia. Variasinya lebih menarik dan ekspresif. Jika mungkin itu ada ide tersembunyi yang hanya digunakan kepada pengamat yang rajin. Biasanya ini juga termasuk dari prinsip kontras atau emphasis atau penekanan. Terus ada prinsip yang keempat itu challenge common assumption, itu tantang asumsi umum. Karya seni yang kuat sering membuat penonton mempertanyakan asumsi sebelumnya tentang dunia. Ini hampir sama juga dengan prinsip emphasis. Prinsip versi yang kelima itu cherish mistake, hargai kesalahan. Kesalahan itu hadiah yang menarik untuk sebuah desain atau seni ya. Dan apa yang kita lakukan dengannya akan membuat perbedaan. Ini juga termasuk dalam prinsip Nirmana yang udah kita pelajarin itu keanekaragaman. Ya kan, kalau misalnya ada yang berbeda dikit, itu namanya parity kan. Terus kalau misalnya kesalahannya ukurannya berbeda atau membuat irama tadi itu juga termasuk prinsip irama. Terus ada prinsip versi yang keenam itu ada be accident prone, rawan kecelakaan. Kecelakaan dalam seni itu tragis atau bahagia tergantung pada disposisi seniman untuk menanggapinya. Ya tadi kalau misalnya desainnya abstrak atau dari percikan tinta di kanvas, ya itu juga termasuk dengan prinsip keanekaragaman dan kemudian ada prinsip versi yang ketujuh itu never borrow other artists' ideas, steal them. Jangan pernah meminjam ide artis lain, curi mereka. Ide bebas untuk diambil. Hak cipta dan paten adalah kekayaan intelektual, tetapi ide dan konsep adalah milik semua orang. Di dalam desain ya, atau di sebuah karya apapun, mau penulisan, desain, itu sih emang lebih baik jangan plagiat atau sama persis. Tapi kalau kita bisa mengambil dari idenya dengan konsep yang sama, kita bisa ambil ide tersebut untuk kita kembangkan dengan yang ide yang kita punya. Kita gabungkan atau
Kita kembangkan lagi dari ide dari desain orang lain. Bukan kita benar-benar plagiat ya. Terus untuk prinsip versi kedalaman itu make it memorable. Buatlah itu mudah diingat. Jadi karya seni yang kuat dan autentik sulit untuk dilupakan. Jadi ini juga termasuk dari prinsip kontras dan emphasis. Oke, kita lanjut untuk penerapan prinsip dan unsur dalam desain itu untuk desain grafis itu menggunakan keseimbangan kontras dan warna untuk menciptakan visual yang menarik. Kalau di arsitektur, mengatur ruang, bentuk, dan proporsi untuk menciptakan struktur yang estetis dan fungsional. Juga ini termasuk tadi ada kakak kesederhanaan ya. Untuk di interior, itu menggunakan prinsip harmoni, ritme, dan keseimbangan. Nah, ini itu termasuk prinsip kesederhanaan. Karena kan sekarang itu udah banyak mulai orang-orang yang suka interior rumahnya itu lebih sederhana atau simpel. Jadi termasuk prinsip kesederhanaan juga digunakan dalam pemilihan elemen ruangan. Terus ada fashion design, memanfaatkan warna, tekstur, dan kontras untuk menciptakan busana yang menarik. Kemudian untuk secara seni rupa itu menerapkan berbagai unsur dan prinsip dalam lukisan, patung, dan karya seni. Secara untuk ini berarti kita udah masuk ke kesimpulan, berarti udah kita pertemuan tiga ini udah hampir selesai. Kesimpulan seperti biasa baca di ID. Semua materi pertemuan tiga hari ini udah kakak share di ID. Oke, ini ada daftar pustaka. Oke, terima kasih yang udah join atau dengerin recording ini. Mungkin hampir 40 menit lebih. Kalau gitu, kakak kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.